Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mengamati cahaya ungu keemasan itu, matanya menunjukkan kerumitan sebelum dia menepuk kedua tangannya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan keluar dari mulutnya, kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa garis legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan? Garis keturunan naga Phoenix, apa itu? Tanya Sun Er juga terkejut saat mendengar kata Xiao Xuan. Naga Phoenix jarang muncul di benua Douchi, karena itu meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan nama itu. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mengamati Xiaoyan di kolam darah, sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan, bahkan dia sendiri belum pernah melihatnya. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga kuno dan burung Phoenix kuno, itu adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang magis. Namun mereka hanya muncul beberapa kali, bahkan saya sendiri belum pernah melihat keberadaan seperti itu, kata Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Garis keturunan naga kuno dan burung Phoenix kuno. Gumam Sun Er mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa tubuh sebenarnya dari Xian adalah naga kuno, tetapi dia belum pernah mendengar Xiaoyan telah berhubungan dengan iblis Phoenix. Saya juga tidak menyadari dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal, sepertinya penghilangan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiaoyan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan dan tanpa sadar meletus, kata Xiao Xuan. Apakah ini akan berdampak pada Xiaoyan Tanya Sun Er mengerutkan keningnya. Xiao Xuan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia juga merasa bingung, jika tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiaoyan, namun jika itu dengan paksa menerobos masuk, itu juga akan menyebabkan Xiaoyan terluka parah. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat, itu sebanding dengan garis keturunan Doudi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya membantu Xiaoyan? Ketua Xiao Xuan, tolong katakan bantuan apapun yang kau butuhkan, kata Sun Er memutar matanya dan tidak ragu-ragu menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu, kata Xiao Xuan menatap Sun Er dengan seksama. Aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan, ini adalah sesuatu yang saya alami saat itu. Dengan menggunakan garis keturunan klan Gu sebagai mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan klan Gu dan Xiao, selain itu bahkan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan naga Phoenix, kata Xiao Xuan. Menggabungkan kekuatan garis keturunan, kata Sun Er yang wajahnya tanpa sadar berubah saat mendengar kata Xiao Xuan. Kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan, mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya. Selain itu dengan mereka berdua adalah garis keturunan Doudi. Mereka pada dasarnya dalam keadaan menentang, tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar pikiran ini cukup gila, saat itu saya sudah mencoba-coba dengan pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Doudi mungkin dapat memungkinkan keturunan Doudi memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti telah menyebabkan beberapa hal yang hilang. Justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Doudi akhirnya berkurang, prosesnya juga menjadi lebih sulit. Saya pernah mencobanya saat itu, tapi akhirnya gagal, namun sekarang mungkin adalah kesempatan, kata Xiao Xuan yang tampaknya menyadari pikiran Sun Er. Sun Er melihat wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi melihat Xiaoyan di kolam darah dengan mata tetap tertutup, dia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Ketua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar yakin? 80%, kata Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu sesaat sebelum mengatupkan giginya dan mengangguk. Karena ini masalahnya, aku akan melakukan apa yang dikatakan Ketua Xiao Xuan, kata Sun Er.
Aku akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk berterima, kata Xiao Xuan menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Xuan yang gila. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki sejumlah besar musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, Xiao Yan harus memiliki kekuatan yang kuat. Tangan Sun Er dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya. Darah muncul dan perlahan menetes jatuh ke kolam menyebabkan fluktuasi di kolam perlahan terhenti. Sebuah tempat berlubang seluas 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area berlubang itu sebelum akhirnya berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah. Ketua Xiao Xuan, ini adalah darah paling banyak yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengambil lebih banyak, klan akan merasakan masalah ini. Mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan Keke. Pada saat itu situasinya akan menjadi lebih berbahaya, kata Sun Er dengan cepat mengusap tangannya. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. Sudah cukup, matur nuwun, kata Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya. Dia juga pernah menjadi kepala klan Xiao, jelas dia mengerti risiko besar apa yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya, matanya dengan cantik menatap Xiao Yan di kolam darah dan senyuman lembut muncul di sudut mulutnya. Kamu harus istirahat dulu, serahkan sisanya padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu ke Xiao Yan yang bahkan lebih sempurna, kata Xiao Xuan tersenyum seraya mengusap janggutnya. Setelah itu matanya mendarat pada Xiao Yan di kolam, kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel saat berteriak, menggabungkan. Setelah teriakan pelan Xiao Xuan terdengar, genangan kolam dengan cepat mulai berputar dengan Xiao Yan berdiri di tengah pusaran yang nampak seperti patung yang tidak bergerak. Dengan peningkatan pusaran merah, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, tampaknya telah ditekan dan perlahan menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah sebesar kepalan tangan tiba-tiba keluar dari darah yang berputar dengan cepat sebelum menerobos cahaya ungu keemasan dan menghantam dada Xiao Yan dan bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar. Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya, membuat sekujur tubuhnya nampak berubah menjadi merah darah membuat wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiao Yan. Segel di tangan Xiao Xuan sekali lagi berubah dan darah yang berputar dengan cepat membentuk banyak air mancur yang terus melesat ke arah tubuh Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan yang mengalir ke tubuh Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiao Yan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Sementara dua kekuatan garis keturunan Doudi saling mengikis satu sama lain, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak keluar saat raungan naga dan burung Phoenix terdengar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan kedua garis keturunan Doudi, menyebabkan kedua jenis kekuatan melemah. Tiga jenis kekuatan garis darah membentuk kelompok darah di bawah kendali Xiao Xuan. Gugus misterius ini terus berputar dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuan penggabungan berlangsung selama sebulan penuh dan rotasi tiba-tiba terhenti ketika cahaya ungu kemerahan yang misterius perlahan mengalir keluar. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama sekali baru yang menggabungkan dua garis keturunan Doudi dan garis keturunan naga Phoenix. Kolam darah tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke hati Xiao Yan dan kabut merah tersebar ke segala arah. Sementara Sun Er yang duduk di samping kolam nampak cemas, Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang, sukacita liar muncul di matanya saat dia bergumam kegirangan, sukses, benar-benar berhasil. Ketua Xiao Xuan, seru Sun Er yang tegang akhirnya tenang saat melihat kegembiraan Xiao Xuan dan buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar suara Sun Er, dia tersenyum seolah dia telah dibebaskan dari beban yang sangat besar. Berhasil, tiga jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan, kata Xiao Xuan dengan sukacita.
Sun Er menampakkan senyuman yang mempesona ketika dia mendengar kata Xiao Xuan, beban berat di hatinya benar-benar lenyap. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan dapat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Dia hanya dapat secara bertahap mengembangkannya. Pada saat itu, apakah Xiao Yan dapat menerobos kelas Dou Sheng dan maju ke Dou Di? Semuanya akan bergantung pada Xiao Yan, kata Xiao Xuan. Sun Er mengangguk, meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini bisa dianggap benih, namun satu ketika benih ini akan tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi, pada saat itu benua Dou Qi akan bergetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang telah saya tinggalkan, ini akan memakan waktu cukup lama. Kamu harus berlatih di sini selama waktu ini, energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi, kata Xiao Xuan. Sun Er dengan lembut mengangguk, matanya dengan cantik menatap Xiao Yan sejenak sebelum perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya sebelum memandang Xiao Yan di kolam darah. Anak kecil ini memang memiliki pesona yang tidak biasa, gumam Xiao Xuan tersenyum. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir warna merah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih. Sesaat kemudian kolam darah yang tenang tiba-tiba meledak dan pilar air yang sangat besar ditembakkan dan tersebar ke udara. Mata Xiao Xuan dan Sun Er tidak berkedip saat terfokus pada Xiao Yan. Dosinya mulai melambung, kata Xiao Xuan. Suara Xiao Xuan baru saja terdengar ketika doci yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, puncak bintang ke-7, puncak bintang ke-8, gumam Xiao Xuan dan Sun Er dengan ekspresi serius saat merasakan doci Xiao Yan yang mulai melonjak tak terhentikan. Itu dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9, kata Sun Er yang wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Jika doci Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Dou Sheng akan menjadi tipis. Xiao Yan keke, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di sini, kata Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Sementara itu wajah Xiao Xuan nampak serius, jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, prestasinya akan terhenti pada saat ini. Kehilangan diri karena kekuatan yang diperoleh dengan mudah berarti seseorang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao, jangan mengecewakanku, kamu tidak boleh kehilangan pikiran sehatmu, kata Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Sesaat kemudian suara teredam yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan ketika dosinya perlahan kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega saat mereka merasakan doci Xiao Yan yang perlahan menjadi tenang dalam menghadapi godaan besar. Doci Xiao Yan dengan cepat berkurang sebelum akhirnya berhenti di puncak bintang ke-8 Dozun. Puncak bintang ke-8, gumam Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan doci Xiao Yan yang stabil. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah doci Xiao Yan benar-benar stabil, matanya yang tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya terbuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Dua pilar cahaya ungu merah melesat keluar dari kedua matanya dan menghancurkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam ruangan besar. Mata Xiao Yan yang awalnya hitam telah mendapat warna ungu merah tambahan, menyebabkannya tampak sangat tidak biasa. Setelah merasakan doci yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Udara panas yang mengikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan suara jelas yang memiliki raungan naga dan burung phoenix keluar dari mulutnya hingga mengguncang ruangan sampai bergetar. Menyegarkan sekali, kata Xiao Yan tertawa keras, tangannya membanting permukaan air dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap dan dengan lembut mendarat di samping kolam. Doci yang sangat kuat dan menakutkan menyapu ke segala arah. Selamat, Xiao Yan keke, kata Sun Er tersenyum manis. Xiao Yan tersenyum, tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak langsung penyok. Setelah merasakan tubuhnya dipenuhi dengan douci yang lebih liar, dia yakin bahwa jika dia melawan Gu Yao lagi, dia akan bisa mengalahkan Gu Yao dalam 20 pertukaran tanpa menggunakan teknik Do. Matur nuwun leluhur, kata Xiao Yan menoleh ke arah Xiao Xuan yang telah menjadi tua dan tanpa ragu berlutut di depannya. Xiao Xuan tersenyum senang.
Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Xiaoyan berdiri. Klan Xiao memiliki kesempatan untuk kembali. Penantianku di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga. Namun yang harus kamu ucapkan kali ini kemungkinan adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, kamu tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan, kata Xiao Xuan tersenyum. Xiaoyan terkejut, dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, namun dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiaoyan jelas mengerti bahwa Sun Er tidak ingin ada perbedaan kekuatan yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya, apalagi yang bisa diinginkan pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiaoyan, saat ini benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di tubuhmu, kamu perlu melindunginya dengan benar, jangan biarkan kecelakaan menimpanya, itu akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah kamu akan mencapai kelas Doudi, itu adalah satu-satunya harapan untuk klan Xiao, kata Xiao Xuan dengan ekspresi serius saat dia melanjutkan, jika kamu mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang akan sekali lagi dihidupkan kembali, dan garis keturunan akan menjadi lebih kuat dari di masa lalu, kata Xiao Xuan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk saat mendengar itu. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun, klan ini cukup misterius dan aneh, bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya. Kami hanya bisa bertarung seimbang dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno, saat itu klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua, namun klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan tebakanku, kekuatan klan Hun sepertinya sedikit lebih kuat daripada klan Gu, kata Xiao Xuan dengan ekspresi serius. Ekspresi Xiaoyan dan Sun Er nampak berubah ketika mereka mendengar kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu yang telah bertarung dengan klan Hun selama bertahun-tahun dan memenangkan sebagian besar pertarungan, karena itu dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Xiao Xuan menghela nafas, dia melambaikan tangannya saat melihat Xiaoyan dan Sun Er mengerutkan kening mereka. Sebelum kamu mencapai kelas Douseng, kamu hanya bisa berhati-hati karena memiliki Gyoku no Tuse, klan Hun pasti akan datang dan mencarimu, kata Xiao Xuan. Xiaoyan mengangguk, dia mengerti dengan jelas bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan, klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi, masih ada 1 tahun tersisa, kata Xiao Xuan seraya menepuk bahu Xiaoyan sebelum mengeluarkan gulungan di tangannya. Ini adalah jurus api 3 perubahan misterius langkah terakhir, jika kamu berhasil mempelajarinya, kamu akan berhasil menciptakan tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan bersama, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya, kata Xiao Xuan. Mata Xiaoyan segera mendarat di gulungan itu, panas melonjak di matanya saat melihat langkah terakhir dari perubahan teratai misterius. Xiaoyan ragu sejenak saat bertanya, leluhur, karena perubahan misterius dibuat olehmu, leluhur seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu kan? Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu. Saat itu aku juga memiliki 3 jenis api surgawi, namun aku meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu, kata Xiao Xuan menghela napas. Mata Xiaoyan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini, hatinya berisi kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa untuk meledakkan 3 jenis api surgawi, dia bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi pertarungan saat itu. Namun hal yang menyebabkan dia merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan dapat mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa tidak mungkin dia telah berlatih metode Qi seperti mantra api. Xiao Xuan tersenyum tampaknya memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan sebelum berkata, metode Qi yang kamu latih memang sangat ampuh, meskipun itu bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah aku lihat, tapi potensi pertumbuhannya cukup menakutkan dan berbahaya. Saat itu aku mengendalikan 3 jenis api surgawi dengan menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya dengan paksa. Aku tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu akan bisa dengan paksa menekan api surgawi. Metode Qi yang kamu latih paling cocok untuk 3 perubahan misterius, karena kamu telah mendapatkan langkah terakhir. Cobalah untuk berhasil melatihnya dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi, kata Xiao Xuan dengan suara yang dalam.
Xiao Yan mengangguk, dia berbalik dan menoleh ke Sun Er sebelum duduk dan menyerap sejumlah besar informasi di dalam gulungan ke dalam pikirannya. Penyerapan berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Perubahan misterius pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Gumam Xiao Yan saat tangannya dengan cepat membentuk segel menyebabkan dosinya segera melonjak dengan liar dan menyelubungi tubuhnya. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan masuk ke pembuluh darahnya membuat aliran darah di dalam nadinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat mengalir menuju ke dahinya. Sementara energi misterius dalam tubuh Xiao Yan berputar, beberapa garis simbol perlahan mulai muncul di dahinya. Setelah garis yang pertama muncul, garis lain mengikuti dari belakang. Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari dahi Xiao Yan ketika garis ketiga muncul, namun garis ketiga misterius yang baru saja muncul perlahan menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis ketiga itu menghilang, dia mengerutkan keningnya, beberapa keraguan muncul di matanya, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan tenang saat melihat itu, tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan, kamu hanya membentuk 3 goresan sebelumnya. Membuka tato klan akan membutuhkan douci yang sangat besar dan kendali yang sangat baik, kata Xiao Xuan. Hanya 3 goresan ini sudah menakutkan, bagaimana jika lebih, pikir tersenyum getir. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan douci dalam jumlah besar untuk membentuk goresan, yang perlu kamu lakukan hanyalah memikirkannya dan kamu akan dapat melepaskan tato klan. Ini adalah langkah tersulit. Tenangkan hatimu dan kendalikan doucimu dengan sempurna, hanya dengan begitu kamu akan dapat menggambar 9 goresan dengan sempurna, kata Xiao Xuan tersenyum. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia mengalihkan matanya ke Sun Er sementara Sun Er tersenyum, ekspresinya mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosinya dan sedikit menyesuaikan diri sebelum sekali lagi mulai membentuk tato klan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini, Xiao Yan duduk bersila dengan mata tertutup. Pada saat ini, goresan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang memperhatikan bentuk garis ke-8 di dahi Xiao Yan dan perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 goresan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang bisa dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Sesaat kemudian garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di dahi Xiao Yan. Keterkejutan melintas di mata Xiao Xuan saat melihat Xiao Yan sedang berpikir untuk menggunakan kesempatan untuk menggambar goresan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut, garis misterius di dahi Xiao Yan perlahan terbentuk dan tidak berhenti di sepanjang jalan. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang, gumam Xiao Xuan saat melihat tato klan ungu merah misterius muncul di dahi Xiao Yan. Darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat saat tato klan akan terbentuk, suara aneh perlahan terdengar melalui pembuluh darah di tubuhnya. Keberhasilan, pikir Xiao Yan dengan sukacita melintas di matanya saat dia mendengar suara pembuluh darah. Dia tiba-tiba membuka matanya saat tato klan terbentuk, cahaya ungu merah melonjak ke matanya, setelah itu tato klan perlahan menghilang dan masuk ke dahinya. Akhirnya berhasil diaktifkan, gumam Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di dahinya telah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius yang muncul di dahinya. Dengan memiliki tato klan Xiao, dia tidak perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan misterius. Hanya dengan pemikiran, tato klan Xiao akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.